Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Yusuf Arik di pembelajaran kita tentang SAP PP, QM, dan PM ya. Oke, kita akan lihat sekarang melanjutkan pembahasan SAP PM, Plant Maintenance. Kita ingin tahu bagaimana cara membuat maintenance strategi ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang breakdown maintenance ya, corrective maintenance maupun preventive maintenance atau refurbishment maintenance, kita ingin lihat terlebih dahulu bagaimana cara membuat maintenance strategi ya. Jadi materi kita adalah membicarakan tentang bagaimana membuat maintenance strategi ya. Sebenarnya agenda di preventive maintenance ada banyak pembahasan ya. Mulai dari maintenance strategi, nanti kita juga membahas tentang task list ya, kemudian maintenance plan, kemudian yang preventive yang time based, preventive yang perform, kemudian yang preventive yang condition ya. Kemudian ditutup nanti dengan deadline monitoring ya. Oke, sebelum kita masuk ke maintenance strategi, yang pertama dari preventive maintenance ya, saya ingin memperkenalkan dulu satu situs ya yang telah saya buat di sini di kursus SAP PM .wordpress.com. Saya merangkum beberapa artikel materi SAP PM. Nanti Anda bisa lihat di sini ya. Yang sudah kita upload adalah master data ya. Master data PM, baik itu funlog ya, work center, equipment, serial number, bill of material, classification, measuring, dan permits ya. Ini bagaimana cara kita melakukan master data, kelengkapan master data di PM, tapi tentu saja ini skenario tidak selengkap yang saya ajarkan di materi ya. Jadi di sini saya hanya memperlihatkan secara sederhana master data yang ada di PM ya. Nanti Anda bisa cek sendiri. Oke ya, di sini juga saya sudah persiapkan di judul sini pembahasan baik itu pada master data, nantinya yang juga membahas tentang maintenance proses ya, preventif dan seterusnya kita akan tuntaskan sampai ke configuration ya. Dan ada lagi di sapindonesia.net. Nah, di sini materinya saya sudah kumpulkan khususnya yang PPKM modul ya. Jadi di sapindonesia.net ini adalah kumpulan artikel-artikel tulisan saya tentang PP ya, tentang QM, ini sudah lengkap berdasarkan dari silabus yang saya susun seperti ini, silabus SAP PP modul, baik itu pembahasan pada master data ya, master data material master, BOM, work center, routing, production version. Kemudian juga ada MRP ya, MRP planning process, MTS dan MTO. Ini juga saya sudah buat artikelnya di sini. Nanti Anda bisa search di sini cari ya. MRP misalnya seperti itu. Nanti ada artikel-artikel tentang MRP ya. Pembahasannya di sini ada. Kemudian tentang production order execution ya. Di sini saya mengambil satu model contoh SAP Discrete Manufacturing ya. Karena itu menjadi dasar Anda memahami SAP PP yang model manufacturing yang lain ya. Jadi dari Discrete ini Anda pahami, nanti Anda akan mudah juga untuk mempelajari manufacturing model proses industri gitu kan ya. Repetitive manufacturing nanti ada juga di sini pembahasannya. Tapi intinya sama, nanti ada perbedaan di beberapa kondisi lah gitu ya. Ada tiketnya juga yang berbeda. Kemudian tidak lupa juga di SAP PP modul ini saya bahas sampai ke configuration ya.
dari master data configuration, kemudian configuration pada MRP, ya, order type juga ya. Jadi kalau nanti di produksi akan ada pengembangan proses produksi, maka kita melakukan proses config terhadap order type yang baru ya. Bagaimana caranya? Ada order type dependent parameter dan seterusnya sampai ke confirmation ya. Saya buat studi kasus di sini agar nanti Anda bisa ikuti mulai dari pembuatan order type baru di mana aja letak config-nya sampai ke confirmation sehingga tidak terjadi error pada saat config ya. Ini saya tunjukkan juga nanti di skenario ya, error-errornya seperti apa, kemudian saya melakukan proses konfigurasi. Anda bisa tiru ya. Ada 7 atau sekitar 5 step pada saat proses config order type baru. Oke, jadi prinsipnya di SAP Indonesia.net ini saya sudah membahas dari awal sampai ke configuration ya. Dengan harapan nanti Anda bisa mengikuti arahan dari saya ini dan bisa menjadi referensi untuk nanti pekerjaan yang Anda lakukan khususnya di kantor yang menggunakan SAP PP ya, maupun SAP QM atau PM. Nah, untuk yang QM juga saya sudah menyediakan sengaja situs tersendiri ya, kursus SAP QM. Nanti juga di sini silabusnya sama konsepnya seperti yang ada di PP ya, mulai dari master data, kemudian transaksi sampai ke configuration ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri artikelnya. Hanya saja di sini di SAP Indonesia.net ini materi SAP-nya bercampur semuanya ya. Jadi PP ada di sini, QM, PM juga ada di sini, kemudian MM juga ada di sini ya. Proses industri juga di sini nih. SAP PPPI juga saya bahas di sini ya. Jadi digabungkan. Nah, nanti mungkin Anda untuk pemula khususnya ya ini agak membingungkan mencari dari mana saya belajarnya gitu ya. Untuk yang pemula maupun yang middle mungkin dia akan bingung bagaimana cara mempelajari modul SAP PP ini gitu ya. Maupun QM maupun PM. Nah, di silabus ini di materi SAP Indonesia.net saya menyediakan sudah mengkolek ya semua materi secara modul ya. Nanti Anda bisa lihat juga kalau Anda yang sudah member khususnya bisa mengakses ini ya. Jadi contoh silabus SAP PP. Nah, di sini ya. Materinya saya arahkan dari yang overview, kemudian master data. Nih master data juga ada yang work center, BOM, routing seperti apa pembahasannya, dan ini detail banget ya. Jadi Anda nanti kalau dapat materi ini pembahasannya sangat detail, Kak. Jadi saya mempunyai beberapa skenario-skenario dari PP ini. Nanti Anda bisa tiru. Nah, ini contoh sebagai contoh MRP aja ada 3 file PPTX yang mungkin Anda bisa download ya. Di-download dulu, nanti ikuti arahan saya pembahasan baik itu pada proses bisnisnya maupun nanti juga pada skenario-nya seperti apa ya. Oke, jadi ini memang agak durasinya juga agak panjang, sekitar rata-rata 1 jam lah ya gitu ya. Berbeda dengan yang di sini, ini durasinya paling lama 30 menit ya. Kalau di sini karena banyak yang akan dibahas, jadi Anda mesti menyiapkan waktu untuk konsentrasi ya. Juga di sini sampai ke configuration, di sini pembahasannya juga sampai ke ini order type yang tadi saya sebut ada order type configuration, di sini ada studi kasusnya ya. Juga ada yang lain-lainnya, Varcon, bed determination. Ini adalah tambahan-tambahan LSMW yang harus dikuasai oleh konsultan ya. Jadi target saya belajar dengan saya ini harapannya Anda bisa mengikuti yang biasa konsultan lakukan di project-project SAP gitu ya. Jadi Anda mesti bisa bagaimana cara membuat LSMW gitu ya. Bagaimana pengaturan dari config Varcon, kemudian bagaimana bed determination, factory calendar dan seterusnya, ini banyak sekali ya. Nanti Anda bisa dapatkan, Anda bisa hubungi saya ya.
Juga yang lain-lainnya ini semua udah ya. Jadi PP, QM, MM, PI juga ini. Yang PM ini kita lagi progres, lagi perampungan pembuatan video dan pengaturan di sini ya, di materi yang lebih teratur gitu kan ya. Tadi saya udah tunjukkan di sini Anda bisa melihat progresnya perkembangan dari SAP PM ya. Jadi sekali lagi, nah ini PP sengaja saya pisahkan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa PP itu ada 3 model manufacturing. Ini yang PP discrete manufacturing, ini yang proses industri, dan di dalam sini juga ada tentang repetitive manufacturing ya. Nanti sebentar saya tunjukkan ya, tunggu ya. Oke, nah ini yang SAP PP PI. Nah ya, Anda bisa lihat di sini materinya juga sudah ada. Ya, sama juga ini pembahasannya banyak. Jadi ada file PPT, ada video tutorialnya. Nah, ini PI sheet ya, bagaimana caranya ini juga dipakai di manufacturing. Kemudian ini yang repetitive manufacturing ya. Ini yang repetitive, ini caranya seperti apa. Saya tunjukkan konflik dan sebagainya ya. Nanti Anda bisa hubungi saya. Oke, kita akan masuk ke materi sekarang. Bagaimana cara membuat ini ya, maintenance strategi. Apa yang dimaksud dengan maintenance strategi ya? Sebagai overview bahwa preventive maintenance ini yang dimaksud, ini adalah maintenance strategi adalah bagian dari preventive maintenance ya. Nanti kita akan lihat lengkapnya yang dimaksud dengan preventive maintenance itu bagaimana ya. Ini ada menggambarkan. Jadi dengan adanya preventive maintenance itu meminimalkan downtime dan biaya repair ya. Jadi equipment di perusahaan bisa diperiksa dan dirawat secara berkala, yaitu dengan proses yang disebut dengan preventif ya. Dengan preventive maintenance, maka harus menjaga ketersediaan sistem teknis ya, produksi dalam jangka panjang ya. Jadi dengan adanya hal ini menyebabkan suatu keuntungan buat produksi ya dalam jangka panjang, tidak terjadi downtime ya atau permasalahan di produksi atau di yang lainnya gitu ya. Ada 3 tipe preventive maintenance yaitu based on time ya, ada berdasarkan time, ada yang based on performance yang berdasarkan perform dan based on condition ya. Nanti saya akan tunjukkan mungkin 2 saja ya, nanti yang ininya ada di materi. Oke. Nah, ini yang preventive maintenance, ya itu ada 3 ya, time based, perform based, dan based on condition. Ya, jadi sebelum kita masuk ke proses preventif itu sendiri, atau kita sebelum masuk ke pembuatan MO yang di-generate dari preventive maintenance, sebelumnya Anda harus membuat dulu apa yang disebut dengan maintenance strategi. Ya, oke. Nah, jadi urutan prosesnya seperti ini. Maintenance strategi dipersiapkan terlebih dahulu, baru kemudian task list-nya juga harus dipersiapkan, dibuatkan dulu, baru Anda bisa masuk ke maintenance plan, baru ke schedule dan deadline monitoring. Nah, ini urutannya ya. Oke, nah maintenance strategi ya itu mendefinisikan suatu frekuensi paket ya. Jadi maintenance strategi itu kalau yang time, ya, jadi kita berbuat secara berkala, jadi dia paket-paket yang merepresentasikan scheduling untuk preventif, jadwal untuk maintenance gitu ya. Kemudian memberikan fleksibilitas penjadwalan, kemudian ya nanti ini bisa dibaca semua ya, hal-hal lainnya nanti saya coba download. Kita akan langsung aja ke SAP-nya seperti apa ya, supaya lebih jelas gitu ya. Saya akan langsung ke praktek aja nanti tentang apa namanya, tentang overview penjelasannya Anda baca-baca aja nanti di situs saya di kursus SAP PM ya. Oke, tikot yang dipakainya adalah IP11 ya, kita lihat. Nah, IP11 adalah tikot yang digunakan untuk membuat maintenance strategi ya.
kalau kita buat baru, misalnya saya coba ini new entries gitu ya. Nah, kemudian saya buat namanya, misalnya karena dari awal kita membuat mega ya, saya coba mega. Saya coba yang pertama dulu adalah time base ya, yang T ya, mega T ya, maintenance. Time ya, time base yang berdasarkan time base ya. Oke, ininya time sudah di sini betul. Kemudian strategi unitnya ya, strategi unitnya karena time base kita pakai yang di sini time base sebentar. Oke, kita lanjut. Strategi unitnya adalah month ya, bulanan. Oke, kemudian call horizon. Ini apa yang dimaksud dengan call horizon, kemudian shift factor for lead completion. Ini kalau kita melihat di file PPT ya, nanti Anda juga bisa baca. Ini yang dimaksud dengan call horizon digunakan untuk menentukan kapan pesanan benar-benar dihasilkan dibandingkan dengan tanggal yang direncanakan ya. Atau juga yang shift factor ini adalah memungkinkan Anda untuk beraksi terhadap penyelesaian lebih lambat atau lebih cepat dari call object ya. Nanti kalau di preventif itu ada yang disebut dengan call object ya. Nah, untuk call horizon dia akan ditentukan range dari call objeknya ya, sedangkan shift vektornya itu adalah untuk menentukan toleransi ya, toleransi dari early atau late dari call object ya. Oke, nanti kita akan simulasikan untuk kasus-kasus yang gini ya. Kita lihat dulu secara yang normal agar Anda paham dulu ya. Jadi ini saya kosongkan dulu call horizonnya. Kalau ini saya anggap 100% gitu ya. Ini late faktornya tidak ada, early faktornya juga tidak ada. Kemudian factory calendar ya, kita lihat. Kita menggunakan standar factory calendar Indonesia. Nah ini ya, ID. Oke, kemudian enter. Kemudian kita lihat di package. Setelah ini Anda isi, lalu masuk ke package. Nah, seperti ini ya. Jadi disiapkan suatu range interval dari strategi ya, strategi maintenance. Oke, kita new entries. Nah, seperti itu. Nah, ini ada month ya, per bulan. Kita akan buat strateginya. Ini saya bikin nomor 10, kemudian cycle length-nya. Cycle length-nya misalnya 15 ya. 15. Oh sorry, ini bentar. Ini saya ganti dulu ya. Jangan man deh. Ini day aja. Ada day enggak? Nah, ini ya, day. Jadi 15 day ya. Anda bisa ganti di sini atau Anda ganti di depan juga nggak ada masalah ya. Ini saya ganti 15 day, kemudian ini saya anggap 2 minggu berarti ya, 2 week. Kemudian ini cycle short tag-nya, kode pendeknya misalnya 2W gitu ya. Kemudian ini hierarki ya, hierarki 1. Kemudian ini adalah hierarki short tag ya, misalnya 1 hierarki gitu ya.
1H perbesar lah gitu ya. Oke, enter. Nah, kemudian berikutnya ini belum beres ya. Kita lihat lagi yang sebentar saya back dulu. Ini udah ada belum? Save dulu ya. Oke, save bisa. Kemudian ini udah days. Oke, kemudian kita lihat paket. New entries 20. Sekarang 30 hari. Ini sama dengan 1 month ya. Ininya 1M. Nah, untuk hierarki nanti saya jelaskan ya. Saya anggap ini hierarkinya 1 dulu lah, gitu ya. Oh, sorry. Ini 1, 2H. Kemudian berikutnya 30. 30. 30. Oh, 30 udah ya. 180. 6M 1 3H. Kemudian yang ke-40 360 day. Ininya adalah 1 year. 1Y 1 4H. Oke ya, seperti itu. Kemudian saya save. Saya balik lagi ke sini. Nah, ini yang Megate, namanya adalah Megate maintenance strategi time base ya. Kemudian ini kalau kita lihat hasilnya sekarang di packet sequence. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kita bikin yang packet 10, packet 20, 30, yang 40, ini yang 2 mingguan, ini yang 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Jadi nanti di hari ke-15 ini ya, maintenance-nya ini yang dipakai. Kemudian di 1 bulan ya 30 days ada 2 nih. Pertama yang weekly, kemudian yang monthly. Jadi 2 ini berjalan bersama ya. Kemudian yang 45 day cuman ada weekly di sini 2 mingguan. Kemudian 60 day ada weekly sama monthly. Terus cara bacanya seperti itu ya. Kalau Anda lihat di sini misalnya 30 day ya. 30 day ini ada pengerjaan yang 2 mingguan, juga ada pengerjaan yang bulanan ya. Ini bergandengan nih. Kalau Anda lihat lagi yang 180 hari ya kayak gini, ini malah ada 3 pengerjaan. Pertama yang weekly, 2 mingguan, yang 1 yang bulanan, sama yang 6 bulan gitu. Ini karena terjadi hierarkinya dibuat 1 ya. Kalau kita back, kita buat lagi, misalnya kita lihat packetnya. Nah, ini untuk hierarki. Nah, untuk hierarki misalnya kita buat ini line 22 gitu ya. Line 30-nya 3, ini 4 ya. Kemudian yang 10-nya itu 1 ya. Ini nggak kelihatan. Oke, kita save. Kemudian kita lihat efeknya di sekuennya seperti apa. Nah, kalau dibuat hierarkinya berjenjang, tadi kita 1, 2, 3, 4 ya. Maka penyebarannya seperti ini ya. Jadi untuk yang 30 hari hanya ada monthly ya. Atau yang tadi yang 180 hari hanya ada 6 bulanan gitu. Nah, itu perbedaannya hierarki yang menyebabkan pengerjaan bisa tidak berbarengan. Ya, kalau tadi kan pengerjaannya berbarengan, kalau dengan hierarki dia bisa
kita atur berbarengan ataupun bisa tidak gitu ya. Oke, itu yang pertama adalah strategi yang Megate ya, Megate yang dasarnya dari time base ya. Kita lihat yang kedua, yang berikutnya adalah yang berdasarkan performance ya, perform strategi. Oke, kita buat lagi. Ini saya mundur dulu, back dulu. Ini save, oke, back. Nah, di awal, di menu awal kita buat yang baru lagi. Oke, kalau enggak gini aja lah. /n, saya tutup dulu ya. IP11. Nah, new entries, kemudian saya buat mega P ya, performance. Oke, kalau perform ininya activity ya. Scheduling indikatornya adalah activity dan unitnya adalah hours ya, jam ya, kita pakai yang jam. Kemudian ini 100% ya, kita enter. Nah, perbedaan untuk yang perform ya, bisa diedit ya, maksimal ya. Oke, dia factory kalendernya tidak disediakan. Kenapa? Karena memang kita tidak berdasarkan date, tapi berdasarkan dari hours ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat di paketnya ya, bagaimana cara pembuatan di paket. Oke, kita buat. Misalnya untuk running hours 500 ya. 500 kita sebut misalnya 500 running hours maintenance. Kemudian ini L1 lah gitu ya. Ininya 1, ininya H1 ya. 1H gitu ya. Kemudian 20 untuk yang 1000 ya. 1000 running hours. Ini sama. Ini kode pendeknya L2. Saya hierarkinya saya sama ya. 2H. Oke, 30. Sorry, ini 1500 ya. Ini ya benar, ini 1000, ini 900, ini 1500. Maintenance. L3 1 3H 10 3000 ya. Nah, 3000 maintenance L4 1 4H. Terakhir 10.000 lah ya. 1, 2, 3 ya. Oke, L5 L5 1 5. Oke, sudah ya. Kita buat paketnya seperti itu. Jadi nanti pada saat running hour mencapai 500 ya,
Maka ini dia nanti coba kita lihat ya bagaimana ininya. Saya save dulu. Oke, kemudian saya back. Oke, kemudian kita lihat yang Mega P packet sequence-nya seperti apa. Nah, ya. Jadi kalau yang running hour seperti ini. Jadi kalau untuk 500 jam, maka dia maintenance-nya di sini ya. Sorry, maintenance-nya kalau dia sudah mencapai 500, maka ada pengerjaan di L1 ya. Kemudian kalau sudah mencapai 1000, ya membuka meng-call maintenance order yang L1 sama L2 yang 500-nya tapi kalau ini tidak memungkinkan begini ya, dalam misalnya running hour 1000, apakah mungkin dilakukan 2 kali L1 dan L2. Nah, Anda bisa ganti juga di hierarki ya. Kalau ini schedule-nya tidak, ini kebetulan saya buat schedule-nya yang memang hierarkinya 1 ya. Jadi kalau ini tidak logis ya, kita buat schedule-nya yang hierarkinya berbeda ya. Kita lihat ke packet, nah seperti ini saya ganti hierarkinya 2, 3, 4, 5. Kemudian save ya. Kita lihat lagi sekuennya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini ya kayaknya masuk akal ya. Jadi yang untuk mencapai 500 dia akan di sini, 1000 berarti di sini dan seterusnya ya. Oke. Saya kira itu cara pembuatan strategi, cara membuat maintenance strategi ya. Sebelum kita lanjut ke preventif, masih banyak yang perlu Anda persiapkan ya. Maintenance strateginya, kemudian task list juga kita belum bahas ya. Pelan-pelan aja, nanti juga di sini kalau di jadwal ini, jadi Anda harus mempersiapkan dulu task list ya, maintenance strategi, maintenance plan-nya, baru bisa kita proses yang preventive maintenance ya. Oke. Nantikan video tutorial berikutnya tentang pembahasan step by step bagaimana cara melakukan proses preventive maintenance ya. Nanti ikuti di session berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.